Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Yang dokter ini dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa inilah TVR 09 selengkapnya. Dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perhubungan, Komisi 5 DPR RI menegaskan bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 di sektor perhubungan harus mengedepankan aspek keselamatan transportasi dan pelayanan publik, terutama di tengah ruang fiskal yang terbatas. Dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perhubungan, Komisi 5 DPR RI menegaskan bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2027 di sektor perhubungan harus mengedepankan aspek keselamatan transportasi dan pelayanan publik, terutama di tengah ruang fiskal yang terbatas. Anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksana Sulistia mendorong program pelaksanaan ramcek atau pemeriksaan kelayakan operasional seluruh moda transportasi umum. Menurutnya, program tersebut penting untuk memastikan seluruh sarana transportasi memenuhi standar keselamatan. Apabila memang ada keterbatasan fiskal, kami mendorong bahwa untuk utamanya adalah keselamatan dan pelayanan kepada masyarakat, itu yang kita utamakan. Di sini kalau di perhubungan itu kita harus bisa anggaran untuk ramcek, yaitu cek untuk semua moda transportasi umum kita harus diutamakan. Tapi selain itu kita juga akan mendorong semua belanja pegawai diutamakan dulu. Sementara itu Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menegaskan pembangunan fisik tetap penting, namun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara. Dengan uang yang mungkin dalam tanda kutip ini fiskal yang sempit, kita minta hal yang bersifat wajib diutamakan dulu. Kalau setelah yang wajib ini kita anggarkan ternyata masih ada sisa uangnya, silakan membangun. Bahkan termasuk proyek strategis nasional pun, kalau wajibnya belum, kita minta jangan dilaksanakan dulu. Kalau mau tolong tambah anggaran Kementerian Perhubungan. Kan begitu. Supaya hal yang bersifat wajib tercover, kemudian lo mau membangun silahkan. Kenapa ini wajib? Kementerian Perhubungan ini tanggung jawab terhadap kenyamanan, keamanan, keselamatan transportasi kan ada di mereka. Supaya hal yang bersifat wajib tercover, kemudian lo mau membangun silahkan. Kenapa ini wajib? Kementerian Perhubungan ini tanggung jawab terhadap kenyamanan, keamanan, keselamatan transportasi kan ada di mereka. Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pada peningkatan edukasi budaya dalam pelestarian cagar budaya, Komisi 10 DPR RI dorong keterlibatan masyarakat dan juga penguatan narasi sejarah guna meningkatkan kepedulian publik sekaligus memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Dalam peningkatan edukasi budaya dalam pelestarian cagar budaya, Komisi 10 DPR RI mendorong keterlibatan masyarakat dan penguatan narasi sejarah, sehingga dapat meningkatkan kepedulian publik sekaligus memperkuat perlindungan warisan budaya nasional. Berdasarkan statistik kebudayaan 2024, Indonesia memiliki 3.926 cagar budaya dan 435 museum yang tersebar di berbagai daerah. Akan tetapi, pengelolaan museum dan penyampaian narasi sejarah masih perlu diperkuat untuk membangun minat dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya Indonesia. Terkait hal tersebut, anggota Komisi 10 DPR RI Boni Triana menilai rendahnya minat terhadap budaya dan sejarah tidak dapat disalahkan hanya kepada masyarakat saja. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu menghadirkan narasi yang lebih menarik dan relevan sehingga masyarakat dapat merasa lebih dekat dengan cagar budaya dan sejarah bangsa. Jadi kita jangan buru-buru nyalahin masyarakat, misalkan merusak cagar budaya. Jangan buru-buru nyalahin masyarakat atas tidak terawatnya cagar budaya. Yang justru harus kita pertanyakan bagaimana selama ini kebijakan itu dijalankan. Misalkan zonasi, jangan-jangan masyarakat teralienasi atau bahkan dialienasi dari cagar budaya itu karena ya kita pengen jalan cepat aja, ya udah yang penting ini bersih, yang penting ini tidak terjadi kerusakan, yang lupa kemudian kita meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan. Boni berharap kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat dapat tercipta sehingga perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Ferdian dan Vitian, TVR Parlemen melaporkan.
Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal masih akan berlangsung sesuai mekanisme yang berlaku di DPR RI. Dan kita akan simak bersama informasi selengkapnya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, saya Pemirsa, dalam waktu dekat DPR RI akan mematangkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai dasar RAPBN 2027. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF sebagai landasan penyusunan RAPBN tahun anggaran 2027 masih akan berlangsung sesuai mekanisme yang berlaku di DPR RI. Agenda pembahasan KEM PPKF saat ini belum memasuki tahap pengambilan keputusan final. Dalam waktu dekat, DPR akan melanjutkan pembahasan melalui penyampaian pandangan fraksi-fraksi sebelum dibahas lebih lanjut di alat kelengkapan Dewan. Puan menyebut, penyusunan KEM PPKF RAPBN 2027 masih berada dalam tahapan pembahasan pendahuluan. Seluruh fraksi di DPR akan menyampaikan pandangannya sebagai bagian dari proses konstitusional sebelum pembahasan berlanjut pada tingkat komisi dan badan anggaran. Terkait dengan pembahasan KEM PPKF, kan ini masih akan dibahas lagi sesuai dengan mekanismenya. Tanggal 7 Juli nanti akan ada pandangan fraksi-fraksi, jadi mekanismenya masih panjang dan masih akan dibahas di komisi-komisi. Terkait dengan penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan. Diketahui pemerintah memiliki sasaran pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 hingga 6,5%. Selain itu, kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga keberlanjutan APBN, sekaligus mendukung program-program prioritas nasional melalui penguatan pendapatan negara, belanja yang lebih berkualitas, dan pengelolaan defisit yang terukur. Melalui pembahasan yang bertahap tersebut, DPR menjalankan fungsi anggaran dengan memastikan setiap asumsi ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal memperoleh masukan dari seluruh fraksi, serta dibahas secara mendalam di komisi-komisi sesuai ruang lingkup masing-masing. Tim Liputan,
TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 13 DPR RI Mima Firon mendorong pendalaman menyeluruh konflik masyarakat adat Dayak Kualan Kalimantan Barat dan masyarakat adat Melayu Riau agar setiap data fakta laporan dapat diungkap secara objektif dan juga menjadi dasar penyelesaian yang berkeadilan. Perwakilan masyarakat adat Dayak Kualan Kalimantan Barat dan masyarakat adat Melayu Riau mengadukan pelanggaran hak asasi manusia yang dialaminya kepada Komisi 13 DPR RI, termasuk dugaan kriminalisasi tokoh adat dan penanganan laporan yang belum memberikan kepastian hukum. Anggota Komisi 13 DPR RI Mafirion mendorong pendalaman menyeluruh agar setiap data fakta laporan dapat diungkap secara objektif dan menjadi dasar penyelesaian yang berkeadilan. Mafirion menegaskan, pemerintah dan aparat penegak hukum harus memprioritaskan perlindungan hak masyarakat adat dalam penanganan setiap aduan. Menurutnya, negara harus memastikan setiap laporan ditangani secara objektif dan terkoordinasi agar perlindungan HAM sejalan dengan proses penegakan hukum. Komisi 13 DPR RI sepakat akan mendorong pendalaman komprehensif dengan melibatkan sejumlah lembaga dan perangkat pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Komisi 13 meminta pemerintah untuk membentuk tim gabungan pencari fakta. Harus diselesaikan. Kalau tidak, 50 tahun yang akan datang pun akan jadi masalah terus. Ya, dilakukan inventarisasi baik di Kalimantan Barat maupun di Riau. Yang menjadi hak masyarakat adat dikeluarkan, segera dikeluarkan. Untuk itu saya tadi sudah sampaikan di dalam rapat kepada pimpinan, kita harus memanggil pertama PT Maya Sawanya, Agrinas, pemerintah daerahnya dipanggil, Komnas HAM, LPSK, Kementerian HAM, untuk kita turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi. Lebih lanjut, Mafirion menekankan setiap aspirasi dan pengaduan masyarakat akan terus dikawal hingga memperoleh kejelasan penanganan. Esa dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Undang-Undang Kehutanan telah mengatur secara tegas kewajiban rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan, bukan justru dialihfungsikan secara sepihak. Karena alih fungsi kawasan hutan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan masyarakat adat. Alih fungsi kawasan hutan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan masyarakat adat. Anggota Balik DPR RI Firman Subagio mengatakan, Undang-Undang Kehutanan telah mengatur secara tegas kewajiban rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan bukan justru dialihfungsikan secara sepihak. Firman Subagio menilai alih fungsi lahan yang bersinggungan dengan pemukiman warga dapat mengancam hak masyarakat adat. Karenanya, ia menekankan kembali komitmen perlindungan hak masyarakat adat dalam pembahasan harmonisasi Rancangan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Badan Legislasi DPR RI. Ia menyebut, untuk melindungi masyarakat adat, pemerintah daerah bisa menempuh sejumlah mekanisme hukum seperti pengajuan perubahan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, serta pengajuan penetapan kawasan hutan kepada Kementerian Kehutanan yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta. Bukan kemudian alih fungsikan. Kalau alih fungsi lahan, kalau terkait dengan masalah warga dan penduduk, itu ada mekanismenya. Bupati bisa mengajukan melalui tata ruang wilayah. Dan sekarang ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Bupati juga bisa mengajukan langsung kepada Kementerian Kehutanan untuk menetapkan kawasan hutan mana yang akan diinklap. Lebih lanjut, Balik DPR RI menegaskan penataan ulang aturan kehutanan dan alih fungsi lahan dilakukan demi melindungi dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat adat yang bermukim di wilayah hutan, bukan untuk kepentingan komersil atau alih fungsi menjadi area lainnya. Dewi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemerataan layanan pendidikan menjadi salah satu perhatian DPR RI dalam mewujudkan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak bangsa. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah keterbatasan jumlah guru agama di berbagai daerah yang berdampak pada pemenuhan hak peserta didik. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan.
Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Lagi-lagi dari masyarakat yang kalau saya baca di media sosial, ada keluhan dari mereka, Pak, terkait bagaimana tagihan siluman. Mereka merasa tidak menambah apapun, tapi ternyata tagihannya nih naik. Ini terkait dengan transparansi kan, Pak? Silahkan masyarakat, kalau ada merasa kok jadi lebih mahal ya. Jadi punya hak bertanya, punya ruang lah. Ya, masyarakat silahkan. Jangan kemudian nerimo-nerimo saja, kalaupun toh memang secara fakta ada hal yang memang menjadi keraguan atas terjadinya kenaikan tagihan. PLN saya kira juga berkewajiban untuk melayani itu. Kenapa bukan negara, Pak, yang menanggung kompensasi? Biar PLN ini nggak keberatan gitu, Pak, menanggung kompensasi itu, Pak. Pada waktu terjadi COVID itu, penggunaan BBM turun, tapi penggunaan listriknya meningkat. Nah, itulah diberikan kompensasi. Dan sampai hari ini, konteks menjaga daya beli masyarakat tetap diberlakukan. Hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami pemirsa, dan kini DPR RI menilai pemenuhan kebutuhan guru agama sebagai langkah penting untuk memastikan setiap peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang setara tanpa memandang wilayah maupun latar belakang yang ada. Pemerataan tenaga pendidik juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mewujudkan keadilan dalam layanan pendidikan nasional. Dan kita akan simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk pendidikan agama sesuai keyakinannya. Namun di berbagai daerah, hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi akibat masih terbatasnya tenaga pendidik agama. Kondisi ini menjadi perhatian Komisi 8 DPR RI yang mendorong pemerintah segera memenuhi kebutuhan guru agama secara merata dan berkeadilan. Pemenuhan tenaga pendidik menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin kualitas pendidikan nasional. Tidak hanya guru mata pelajaran umum, keberadaan guru agama juga menentukan terpenuhinya hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan sesuai agama dan kepercayaannya. Namun hingga kini, keterbatasan tenaga pendidik agama masih terjadi di sejumlah wilayah sehingga berdampak pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Kondisi tersebut disampaikan Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional atau BAMAK dalam audiensi bersama Komisi 8 DPR RI. Organisasi ini menyampaikan masih terjadi kekurangan guru agama Kristen di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera. Menanggapi aspirasi tersebut, Komisi 8 DPR RI menegaskan komitmen untuk mendorong pemenuhan kebutuhan guru agama bagi seluruh umat beragama tanpa membedakan latar belakang agama maupun wilayah. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menilai pemenuhan kebutuhan guru agama harus didasarkan pada data yang akurat. Menurutnya, validitas data menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, menentukan formasi, serta menyiapkan dukungan anggaran sesuai kebutuhan real di lapangan. Tanpa data yang tepat, perencanaan kebijakan beresiko tidak menjawab persoalan yang sesungguhnya dihadapi satuan pendidikan. Dalam hal untuk aspirasi ini ada yang perlu dilengkapi data-datanya. Jadi ketika waktu itu kita berada di Bappenas bersama Kementerian Agama, 643.000 itu mana datanya? Datanya itu di mana di posisinya? Kementerian Agama juga masih ahu-ahu. Di mana itu sebetulnya? Nah, pemerintah atau Menteri Keuangan dan Kemenpan RB
tidak mau tumpang tindih. Jadi kalau 10.000 itu ada data di mana itu kebutuhannya di mana, tolong dilengkapi bagian dari perjuangan. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Husni menilai kekurangan tenaga pendidik tidak hanya terjadi pada guru agama Kristen, melainkan juga dialami guru agama lain di berbagai daerah. Khusus untuk guru agama Kristen, Bamak mencatat masih terdapat kekurangan sekitar 30.000 tenaga pendidik di wilayah Jawa dan Sumatera. Mereka masih kurang, baik itu di daerah Jawa maupun daerah Sumatera. Namun Kementerian Agama berkomitmen untuk menambah pendanaan, pembiayaan yang kemarin kita rapat dengan Menteri Agama lebih kurang nggak salah saya itu 6 triliun ya, 6 triliun untuk peningkatan para guru agama, guru besar dan lain sebagainya. Saya rasa kalau ini bisa terbaik, maksudnya di seluruhnya disetujui oleh Badan Anggaran, ini angka 30.000 ini mungkin cepat teratasi ya. Nah, begitu juga guru-guru agama lainnya, insya Allah mudah teratasi. Komisi 8 DPR RI menyambut komitmen Kementerian Agama untuk meningkatkan dukungan anggaran bagi pemenuhan tenaga pendidik agama. Apabila mendapat dukungan penuh dalam pembahasan anggaran, langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan guru agama di berbagai daerah. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen negara untuk memastikan setiap peserta didik memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan agama yang berkualitas. Pemenuhan guru agama bukan sekedar menambah jumlah tenaga pendidik. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional setiap warga untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Dengan data yang akurat, kebijakan yang tepat, dan dukungan anggaran yang memadai, pemerataan layanan pendidikan agama diharapkan dapat segera terwujud di seluruh Indonesia. Pemirsa, masyarakat Baduy di Banten dikenal karena konsistensinya menjaga tradisi dan kehidupan yang selaras dengan alam. Dan menariknya, hingga saat ini mereka masih memegang teguh aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk dalam menjaga lingkungan. Bagi masyarakat Baduy, alam bukan sekedar tempat tinggal, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dipelihara dengan penuh tanggung jawab. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik tuh udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Anda kembali di TVR 09. Oke, Zia dan juga pemirsa, ini kehidupan sederhana, larangan mengeksploitasi alam secara berlebihan, hingga semangat gotong royong ini menjadi nilai yang terus dijaga oleh masyarakat Baduy. Benar sekali Anggun, dan di tengah pesatnya perkembangan zaman, kisah masyarakat Baduy menjadi pengingat bahwa kelestarian alam berawal dari rasa hormat terhadap tradisi. Nah, ini untuk hal ini kita tentu penasaran, selanjutnya kita akan menyaksikan kisah masyarakat Baduy menjaga adat, menjaga alam dalam segmen Intips, Informasi, dan Tips berikut ini.
Masyarakat Baduy di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten, menjadi salah satu komunitas adat yang masih konsisten menjaga tradisi di tengah arus modernisasi. Untuk mencapai perkampungan ini, pengunjung harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki, menyusuri jalan tanah, melintasi jembatan bambu, dan menyeberangi sungai. Perjalanan tersebut seakan menjadi batas antara dunia modern dan kehidupan yang berjalan lebih perlahan. Rumah-rumah panggung dari kayu dan bambu berdiri rapi mengikuti kontur tanah. Tidak ada listrik, tidak ada kendaraan bermotor, tidak ada suara mesin. Yang terdengar hanyalah langkah kaki, suara anak-anak, dan gemericik air sungai. Kehidupan masyarakat Baduy diatur oleh pikukuh atau aturan adat yang diwariskan turun-temurun. Aturan ini mengatur cara berpakaian, cara bertani, cara membangun rumah, hingga cara berinteraksi dengan alam. Mereka menanam padi ladang tanpa bahan kimia, tanpa traktor, tanpa sistem irigasi modern. Proses bertani dilakukan dengan cara tradisional, mengandalkan musim dan pengalaman leluhur. Rumah dibangun tanpa paku, menggunakan ikatan bambu, dan disusun mengikuti kondisi tanah tanpa meratakannya secara berlebihan. Semua dilakukan dengan satu tujuan, menjaga keseimbangan. Masyarakat Baduy terbagi menjadi dua kelompok, Baduy dalam dan Baduy luar. Baduy dalam menjaga tradisi paling ketat. Mereka mengenakan pakaian putih tanpa kancing, ikat kepala putih, dan berjalan kaki kemanapun. Mereka tidak menggunakan alat elektronik, tidak menggunakan kendaraan, dan menjaga jarak dari teknologi modern. Sementara itu, Baduy luar mengenakan pakaian hitam atau biru tua. Mereka berperan sebagai penghubung antara Baduy dan dunia luar, termasuk dalam aktivitas perdagangan dan penerimaan tamu. Meski terdapat perbedaan, nilai adat tetap menjadi fondasi kehidupan keduanya. Prinsip hidup masyarakat Baduy tercermin dalam petuah, gunung tidak boleh dihancurkan, lembah tidak boleh dirusak. Kalimat ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki batas. Hutan tidak boleh ditebang sembarangan, sungai tidak boleh dicemari, dan tanah tidak boleh dieksplorasi berlebihan. Di saat banyak wilayah menghadapi banjir dan longsor akibat kerusakan lingkungan, cara hidup Baduy menjadi contoh tentang pentingnya menjaga keseimbangan. Keberlanjutan bagi mereka bukanlah istilah modern, melainkan cara hidup yang sudah dijalankan sejak dahulu. Di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat, masyarakat Baduy memilih hidup sederhana. Mereka bekerja di ladang, menenun kain, dan berjalan kaki untuk beraktivitas sehari-hari. Tidak ada perlombaan untuk menjadi paling maju. Tidak ada ambisi untuk menumpuk kekayaan. Yang ada adalah rasa cukup. Namun, tantangan tetap ada. Wisatawan datang silih berganti. Interaksi dengan dunia luar terus terjadi. Disinilah keteguhan adat diuji. Meski terbuka terhadap tamu, masyarakat Baduy tetap menjaga batas. Di wilayah Baduy dalam, pengunjung tidak diperkenankan mengambil gambar. Sungai tidak boleh digunakan untuk mandi dengan sabun, dan setiap tamu diwajibkan menghormati aturan adat. Batas-batas inilah yang membuat identitas mereka tetap terjaga. Kisah Baduy mengingatkan kita bahwa kemajuan tidak selalu berarti meninggalkan tradisi, dan modernitas tidak harus menghapus nilai-nilai leluhur. Intips kali ini mengajak pemirsa TVR Parlemen untuk melihat lebih dekat kehidupan masyarakat Baduy, belajar tentang keseimbangan, dan merefleksikan kembali hubungan manusia dengan alam. Pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari Senin 6 Juli 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Haji dan Umroh, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur, guna mendengarkan masukan terkait tata kelola penyelenggaraan bimbingan ibadah haji, penetapan biaya bimbingan, dan perlindungan terhadap jemaah haji. Dan sedangkan nanti di pukul 2 siang, pemirsa, Komisi 10 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan DPP Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia, dan juga Koalisi Nasional Pemuda Mahasiswa Indonesia dengan agenda yaitu penyampaian aspirasi terkait rancangan undang-undang Sisdiknas.
Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Baik pemirsa, TVR Parlemen demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Anggun Aktarini dan juga rekan saya. Saya Ziaul Bar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.